Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Samsuddin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Saudara, ada beberapa orang yang bertanya pada saya, kenapa di dalam ilmu Ma'rifat Tasawuf menitik beratkan untuk mengenal Allah, sedangkan Allah sudah mengenal kita. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah mengenal kita. Lagi pula, mengenal Allah itu bukanlah perkara mudah. Saya mau balik. Mengenal Allah itu bukanlah perkara sulit atau susah bagi orang yang ingin mengenal Allah. Saudara, apalah artinya kita hidup ini kalau kita tidak mengenal Allah? Tidak mengenal Allah berarti tidak mengenal diri sendiri. Coba bayangkan saudara. Itulah sebabnya di dalam ilmu Ma'rifat Tasawuf harus mengenal Allah. Mengenal Allah bukanlah perkara sulit bagi seseorang hamba yang ingin mengenal Tuhannya. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Saudara, tadi saya mendengar kata-kata Allah mengenal kita. Bukankah Allah mengenal kita? Subhanallah. Kalau saya mendengar kata ini, saya teringat perjalanan saya masa lalu ketika saya bertemu Syekh Muhammad Tahir atau Tuan Guru Imam Lapeo. Beliau tiba-tiba datang dalam mimpi saya, membuka satu kitab. Kitab itu tulisannya tulisan Bugis. Beliau buka di depan saya. Beliau buka di depan saya kitab itu, tapi tulisannya tulisan Bugis dalam mimpi. Jadi saya bilang sama beliau, saya tidak bisa membaca tulisan Bugis. Tiba-tiba beliau langsung masuk dalam diri saya itu, langsung dibaca kitab itu. Yang saya perhatikan sangat jelas
Dia pakai bahasa Bugis sesuai tulisan Bugis itu. Begini. Oh puan, kode ko wajah pui aja wajah pui kak. Ini yang paling saya dengar. Artinya apa? Kita bahasakan dalam Indonesia. Artinya, ya Tuhan, kalau aku tidak mengenalmu, jangan engkau kenal aku. Mungkin Tuhan mengenal kita, pasti. Tapi karena kita pura-pura tidak kenal, maka dia pun tidak akan mengenal kita. Kenapa saya katakan pura-pura tidak kenal? Karena Tuhan itu sangat jelas di depan mata. Tidak ada yang dilihat mata kecuali Dia. Subhanallah. Apa gunanya mengenal Allah? Mengenal Allah, saudara, berarti mengenal diri kita sendiri. Diri kita ini yang disebut Allah. Diri kita inilah yang disebut Allah, nama Tuhan. Kita ini sifat Tuhan, nama Tuhan, Sa Tuhan, af'al Tuhan. Inilah berdiri ini, tapi bukan Tuhan. Jangan salah faham. Zat itu bukan Tuhan. Sifat bukan Tuhan. Asma bukan Tuhan. Af'al bukan Tuhan. Setelah itu semua bergabung jadi satu, barulah wujud Tuhan. Inilah wujud Tuhan yang disebut Allah, nama Tuhan. Jadi wujud Tuhan, nama Tuhan itu bukan Tuhan. Kenapa dalam ilmu ma'rifat tasawuf harus mengenal Allah? Karena Allah satu-satunya tujuan. Allah satu-satunya tujuan hakiki yang harus kita kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kembali kepada Allah. Kita harus kembali kepada Allah. Lalu bagaimana kita bisa kembali kalau kita tidak mengenal tujuan kita? Kenapa kita harus mengenal Allah? Karena Allah satu-satunya yang berhak dicintai. Cinta selain Allah itu cintanya para pendosa. Bagaimanakah kita harus mengenal Allah? Iya, harus. Mengenal Allah adalah mengenal diri. Apalah gunanya hidup kalau kita tidak mengenal diri? Yang paling menderita lagi pada saat dalam sakratul maut, ketika dijemput oleh atas nama Allah, padahal iblis. Hati-hati, kita sembarang ikut aja karena kita tidak kenal. Di dalam sakratul maut itu banyak sekali ujian.
Disinilah ujian terakhir iblis. Disinilah iblis betul-betul berusaha untuk menjerumuskan kita. Datanglah iblis berbentuk macam-macam. Akulah Tuhanmu, ikut aku. Hati-hati saudara. Inilah pentingnya kita mengenal Allah. Ada yang datang menyerupai kita. Di sini ada lapas Allah. Lalu dia mengatakan, aku Tuhanmu, ikutlah aku. Hati-hati. Bermacam-macam bentuk iblis datang menyamar untuk menjerumuskan kita. Itulah sebabnya dalam ilmu ma'rifat tasawuf harus mengenal Allah, agar kita betul-betul bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah kembali kepada Allah. Tapi mana mungkin kita bisa kembali kalau kita tidak tahu tujuan, kita tidak tahu tempat kembali, kita tidak tahu masa lalu kita. Saudara, mengenal Allah itu bukanlah perkara sulit bagi seseorang yang ingin mengenal Allah. Kata Allah, siapa melangkah kepadaku satu langkah, aku akan berjalan padanya. Siapa yang berjalan padaku, aku akan berlari padanya. Coba. Orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal dirinya, pasti akan tersesat sesat-sesatnya di yaumul qiyamah. Demikian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.